Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Lapina Lena dengan NIM 150322000136. Di sini saya akan mereview materi yang telah diajar oleh dosen pengampu Ibu Putri Handayani selama semester 1 kemarin. Untuk memenuhi tugas akhir mata pelajaran pengantar ilmu sosiologi. Mari kita bahas materi yang pertama, yaitu ilmu pengetahuan dan sosiologi. Apa sih ilmu pengetahuan dan sosiologi itu? Berangkat dari tahun 1800, salah satu filsuf asal Prancis, Auguste Comte, memperkenalkan pertama kalinya ilmu sosiologi. Sosiologi berasal dari dua kata, yaitu sosius dan logos. Sosius artinya kawan, dan logos artinya berbicara. Jadi sosiologi adalah ilmu yang mempelajari pola kehidupan masyarakat. Selanjutnya, sosiologi itu memiliki ciri-ciri utamanya. Yang pertama adalah sosiologi bersifat empiris, yang kedua sosiologi bersifat teoritis, yang ketiga sosiologi bersifat kumulatif, dan yang keempat sosiologi bersifat non-etis. Selanjutnya, sosiologi ini memiliki kajiannya tersendiri. Yang pertama adalah hubungan timbal balik, hubungan individu dengan individu, hubungan individu dengan kelompok, hubungan kelompok dengan kelompok, dan macam-macam sifat dari kelompok lainnya. Nah, objek sosiologi juga terbagi menjadi dua, ada objek material dan objek formal. Apa sih perbedaan dari keduanya? Objek sosiologi material adalah aspek kehidupan sosial yang mempengaruhi kehidupan sosial. Sedangkan objek formal yaitu hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial serta yang timbul dalam masyarakat. Nah, selanjutnya ada proses sosial dan interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara ke kelompok individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok yang menghasilkan reaksi, yang menghasilkan aksi dan reaksi. Semisal contohnya, dari kecil bahkan kita sudah menggunakan interaksi sebagai alat untuk kita saling berkomunikasi. Nah, interaksi itu ada dua jenisnya, ada kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial sendiri itu bisa dibagi lagi, ada kontak sosial tatap muka, itu adalah primer, dan kontak sosial sekunder yaitu melalui perantara atau ada medianya, jadi tidak langsung gitu. Sedangkan komunikasi adalah penyampaian pesan, simbol, yaitu simbol bisa melalui pikiran untuk orang lain. Dibagi lagi, lebih lanjutnya ada dua, yaitu unsur dan klasifikasi. Unsur ini ada komunikator itu sebagai pengirim pesan, komunikan sebagai penerima pesan, pesan yaitu yang disampaikan dari komunikator kepada komunikan. Terus ada media itu tempat di mana mereka melakukan hubungan penukaran informasi ini, dan adanya tanggapan. Tanggapan itu bisa dalam arti feedback, adanya reaksi. Nah, klasifikasi itu ada dua bentuknya, ada verbal dan non-verbal. Verbal artinya penyampaiannya lewat kata-kata, sedangkan non-verbal yaitu menggunakan bahasa tubuh atau bahasa isyarat. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Faktornya itu ada yang pertama imitasi. Imitasi adalah peniruan dan tindakan orang lain, seperti misalnya meniru sikap atau tingkah laku maupun pada penampilan seseorang. Yang kedua ada identifikasi. Identifikasi ini adalah kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan yang lain. Nah, biasanya dengan seorang yang ia suka atau ia idolakan. Misal seorang yang ingin mengidentifikasi idol Korea kesukaannya. Nah, ada simpati. Simpati ini adalah proses di mana seseorang tertarik dengan orang lain sehingga ia mampu memahami pihak lain. Ada empati, yaitu perasaan yang mendalam terhadap apa yang orang lain rasakan. Lalu ada sugesti. Sugesti adalah pengaruh atau pandangan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Disinilah proses saling mempengaruhi dan menerima pandangan itu terjadi. Lalu ada motivasi. Sugesti dan motivasi sebenarnya memiliki arti yang hampir sama, meski keduanya sama-sama memberikan pengaruh, namun motivasi lebih kepada pikiran yang rasional. Selanjutnya ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Ada asosiatif dan disosiatif. Asosiatif adalah bentuk interaksi yang mengarah pada suatu kebaikan, sedangkan disosiatif itu mengarah pada suatu perpecahan. Nah, asosiatif sendiri itu ada kerjasama, dalam bentuknya kerjasama, akomodasi, dan akulturasi. Akulturasi sendiri itu penggabungan dua budaya namun tidak menghilangkan budaya yang telah lama.
Nah, sedangkan disosiatif ini mengarah pada suatu perpecahan, misalnya adanya persaingan, adanya kontroversi, dan konflik. Persaingan itu muncul dari dua individu atau lebih yang saling memperebutkan sesuatu yang jumlahnya terbatas. Kontroversi adalah suatu proses sosial yang terjadi di dalam persaingan dan pertentangan atau konflik. Nah, untuk konflik atau pertentangan sendiri itu mempunyai beberapa macam pertentangan seperti pribadi, rasial, antar kelas sosial, politik, dan internasional. Selanjutnya adalah materi kelompok-kelompok sosial dalam kehidupan masyarakat. Nah, pendekatan sosiologis terhadap kelompok-kelompok sosial ini merupakan himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama. Hubungan tersebut antara lain menyangkut kaitan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling tolong-menolong. Lalu, tipe-tipe kelompok sosial ini ada klasifikasi kelompok sosialnya itu kelompok sosial dipandang dari sudut individu, kelompok sosial in-group dan out-group, serta kelompok primer dan kelompok sekunder. Klasifikasi kelompok-kelompok sosial ini memiliki perbedaan tingkatan secara vertikal maupun bentuk struktur sosial pada masyarakat yang pada setiap tingkatannya memiliki nilai yang berbeda antara satu tingkatan dengan tingkatan lainnya. Kelompok sosial dipandang dari sudut pandangnya, yaitu suatu individu merupakan kelompok kecil dari suatu kelompok sosial dari dasar usia, kekeluargaan, kekerabatan, seks, pekerjaan. Hal tersebut memberikan kedudukan prestis tersebut. Lalu kelompok sosial in-group dan out-group. Berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh W.J. Summer sebagai sosiologi dan tokohnya, pembagian kelompok menjadi in-group dan out-group, klasifikasi ini dikenal Key Basic Identification. Lalu ada kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer ini merupakan kelompok yang sederhana karena di mana anggotanya mempunyai kaitan yang erat serta kerjasama yang erat pula. Lalu ada sekunder, yaitu kelompok yang terdiri dari banyak orang yang sifatnya tidak langgeng, karena biasanya itu berdasarkan pertemuan singkat aja. Lalu selanjutnya ada kelompok sosial yang tidak teratur. Kelompok sosial teratur ini maksudnya apa sih? Kelompok sosial tidak teratur itu ada dua, ada lewat kerumunan, ada lewat publik. Kerumunan yaitu individu-individu yang berkumpul secara kebetulan di satu tempat pada waktu yang sama. Bentuk kerumunan ini ada yang formal dan ekspresif, terus ada yang sementara, tidak menyenangkan, keadaan panik, kerumunan penonton, dan berlawanan dengan norma hukum. Sedangkan publik itu sendiri adalah kelompok yang tidak merupakan satu kesatuan. Selanjutnya ada kebudayaan masyarakat. Budaya masyarakat ini memiliki unsur-unsurnya, yaitu terdiri bagian dari suatu kebetulan yang bersifat sebagai kesatuan. Terdapat 7 unsur kebudayaan, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, sistem organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem ekonomi dan mata pencarian hidup, sistem religi dan kesenian. Lalu ada fungsi-fungsi dan sifat hakikat kebudayaan masyarakat, yaitu fungsi kebudayaan untuk mengatur manusia khususnya dalam bertingkah laku, sedangkan kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia itu sendiri. Lalu kebudayaan telah ada dari zaman dulu, bahkan zaman dimana kita belum ada di dunia ini. Nah, selanjutnya ada lembaga kemasyarakatan. Apa sih lembaga kemasyarakatan itu? Lembaga kemasyarakatan yaitu himpunan norma-norma segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Wujudnya konkret, lembaga kemasyarakatan tersebut adalah asosiasi atau association. Nah, fungsi lembaga kemasyarakatan yang pertama adalah memberikan pedoman pada anggota masyarakat dalam bertingkah laku dalam menghadapi masalah di kehidupan masyarakat, terutama menyangkut kebutuhan pokok. Yang kedua, menjaga kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Lalu ada ciri umum lembaga kemasyarakatan, yaitu suatu lembaga kemasyarakatan adalah suatu organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Nah, yang kedua ada suatu tingkat kekenalan tertentu. Ini merupakan ciri dari lembaga kemasyarakatan. Lalu ada lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. Lalu ada lembaga biasanya juga merupakan ciri khas lembaga kemasyarakatan. Yang terakhir, yang keenam, yaitu suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai suatu tradisi tertulis atau yang tidak tertulis. Nah, tipe-tipe lembaga kemasyarakatan ini juga ada 6. Yang pertama adalah dari sudut perkembangannya.
Yang kedua dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat. Yang ketiga dari sudut penerimaan masyarakat. Yang keempat dari sudut penyebarannya. Dan yang kelima dari sudut fungsinya. Lalu ada lapisan masyarakat. Latar belakang yang pengertian dari ini adalah apa sih yang dimaksud dengan lapisan masyarakat? Lapisan masyarakat yaitu pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau disebut dengan hierarki. Nah, alasan terbentuknya ini bisa melalui 4 macam, yaitu melalui kepandaian, tingkatan umur, sifat keaslian keanggotaan, dan harta dalam batas-batas tertentunya. Nah, tipe sistem lapisan sosial ini yaitu dapat terjadi dengan sendirinya atau sengaja disusun untuk mengejar tujuan bersama. Sistem lapisan masyarakat ini juga ada 3, ada sistem terbuka, tertutup, dan sistem campuran. Lalu dasar lapisan masyarakat ini ada berdasarkan macam unsurnya, ada unsur kekayaan, unsur pendidikan, unsur kehormatan, dan unsur kekuasaan. Unsur-unsur lapisan masyarakat ini lewat kedudukannya itu bisa melalui 3 tahapan, yaitu escape status, achieve status, dan achievement status. Sedangkan untuk peranannya itu melalui norma-norma dalam masyarakat. Peranan merupakan suatu konsep atau sebagai perilaku individu bagi struktur sosial masyarakat. Lalu lapisan masyarakat ini ada yang sengaja disusun. Nah, jadi sistem kedudukan dalam organisasi-organisasi formal timbul karena perbedaan-perbedaan kebutuhan, kepentingan, dan kemampuan individu. Sistem pembagian kekuasaan dan wewenang dalam organisasi tersebut dibedakan ke dalam sistem fungsional dan sistem skalar. Lalu, perlunya sistem lapisan sosial dalam masyarakat untuk memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat, yaitu penempatan individu dan tempat-tempat yang tersedia dalam struktur sosial dan mendorongnya agar melaksanakan kewajibannya yang sesuai dengan kedudukan serta peranannya. Selanjutnya ada materi kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan. Apa sih bedanya dari ketiga hal tersebut? Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang diinginkannya. Lalu unsur-unsur kekuasaan ini bisa melalui 4 tahap, yaitu rasa takut, rasa cinta, kepercayaan, dan pemujaan. Nah, saluran kekuasaan ini ada 5 macam, ada saluran militer, saluran ekonomi, saluran politik, saluran tradisional, dan saluran ideologi. 3 pola lapisan sistem kekuasaan ada sistem kasta, sistem oligarkis, dan sistem demokratis. Nah, wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mendapat pengakuan masyarakat. Macam-macam wewenang ada wewenang karismatis, wewenang tradisional, rasional. Nah, yang kedua ada wewenang resmi dan tidak resmi, wewenang pribadi dan teritorial, wewenang terbatas dan menyeluruh. Selanjutnya adalah kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin atau leader untuk mempengaruhi orang lain, yaitu yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya, sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendakinya oleh pemimpin tersebut. Kepemimpinan ini bisa dibagi menjadi 2, yaitu sebagai kedudukan dan sebagai proses sosial. Sedangkan sifat kepemimpinan sendiri ini ada yang resmi dan tidak resmi. Selanjutnya adalah materi perubahan sosial dan kebudayaan. Nah, pengertian perubahan sosial dan kebudayaan ini adalah bentuk peralihan yang merubah tata kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus karena sifat sosial yang dinamis dan bisa terus berubah. Teori-teori perubahan menurut Peter Asorikin sendiri adalah segenap usaha untuk mengemukakan adanya suatu kecenderungan yang tertentu dan tetap dalam perubahan-perubahan sosial tidak baik. Dia meragukan kebenaran akan adanya lingkaran-lingkaran perubahan sosial tersebut. Lalu ada yang namanya peradaban. Peradaban sendiri ini adalah evolusi rektilinear yang sangat sederhana. Nah, yang kedua ada tahap peradaban. Evolusi menurut siklus-siklus tertentu dengan kemunduran-kemunduran jangka pendek. Lalu ada pertumbuhan kebudayaan, yaitu evolusi bercabang yang mewujudkan pertumbuhan dan kebinekaan. Selanjutnya ada bentuk perubahan sosial dan kebudayaan. Bentuk perubahan sosial ini ada yang lambat dan cepat, yaitu ada unlinear, multilinear, dan universal. Kalau perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki ini adalah yang direncanakan, yaitu diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu. Nah, ada perubahan kecil dan perubahan besar, yaitu perubahan yang memiliki batasan-batasan yang sangat relatif.
Perubahan kecil yaitu yang terjadi pada unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung. Sedangkan perubahan besar membawa pengaruh langsung. Nah, ada faktor-faktor juga nih. Faktor yang mendorong jalan proses perubahan itu ada kontak dengan budaya lain. Faktor penghambat terjadinya perubahan sendiri itu adanya kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Lalu faktor yang mempengaruhi jalannya proses perubahan yaitu perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Nah, proses-proses perubahan ada penyesuaian masyarakat terhadap perubahan. Saluran-saluran perubahan sosial dan kebudayaan dan organisasi, disograsi, dan reorganisasi. Arah perubahan ini ada setiap perubahan sosial di masyarakat menunjukkan arah gerak yang beragam, bisa dalam waktu pendek atau panjang. Lalu demodernisasi merupakan proses penggeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk hidup sesuai dengan tuntunan masa kini. Itu saja. Jadi yang perlu kita ambil dari ini adalah bahwa materi sosiologi ini sangat penting untuk mempelajari kehidupan dalam bermasyarakat. Bagaimana caranya kita bersikap sebagai masyarakat yang baik, itu bisa dipelajari lewat sosiologi. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa kalian ambil pelajaran baiknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.